Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya Sobat Batu Mulia di channel Naraj Gemstone. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis batu hijau ya. Tapi nanti kita akan membahas dulu bagaimana caranya kita mengidentifikasi nih. Ada batu-batu, ada zamrud, kemudian ada safflorit, peridot, dan chrysoberyl. Nah, ini gimana caranya kita mengidentifikasi secara sekilas tapi tanpa laboratorium batu ya. Nah, ini ya kita bahas ya. Tapi sebelumnya Sobat Batu Mulia, channelnya di like dan di subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai. Baik, Sobat Batu Mulia, ini ada beberapa jenis batu-batu hijau ya. Nah, batu-batu hijau ini kalau kita nggak waspada ya, kita nggak tahu nih sebenarnya ini yang mana yang zamrud, yang mana yang chrysoberyl, yang mana yang safflorit, mana yang peridot. Nah, kalau sudah ada labnya seperti ini kan enak nih. Tapi masalahnya kalau kita ke laboratorium batu kan butuh waktu ya, dan belum tentu di semua kota ada nih. Ya, kalau kita di kota besar ada semua nih lab batu ini, ya. Oke, gimana kita lihat nih? Kita cek dulu ya. Oke, kita lihat yang pertama nih. Ini adalah yang paling terkenal nih. Ini adalah zamrud atau emerald bahasa Inggrisnya, ya. Ini sudah kita memo nih sebenarnya. Oke, ini nama memonya, ya. Dia dari Kolombia, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini zamrud. Ini beda warna birunya, beda warna hijaunya ya maksud saya dengan permata lainnya ya. Coba kita lihat, ini zamrud. Zamrud ternyata punya warna hijau tapi agak kebiruan ya. Hijaunya agak kebiruan nih Sobat Batu Mulia ya. Oke, kita lihat permata lainnya. Ini di sini saya punya mana dulu nih? Oke, peridot. Oke, peridot untuk hijaunya hijau murni, ya nggak ada campuran biru-birunya. Pada umumnya seperti itu, walaupun nanti mungkin ada jenis peridot lainnya yang memang ada trace elemen penyebab warna kebiruan sedikit ya. Tapi pada umumnya untuk peridot ini biru hijaunya ini seperti ini, ya agak-agak kecampur seperti warna zaitun ya, olive. Makanya ini kan sebenarnya mineralnya dari mineral olivin ya. Ini peridot. Nah, sekarang kita bandingin nih antara peridot sama emerald atau zamrud. Oke, warna hijaunya agak beda ya. Yang ini warna hijaunya agak kebiruan yang emerald ya, atau zamrud. Sedangkan yang peridot warna hijaunya ini warnanya hijau murni tanpa ada biru-birunya ya. Oke, ini yang peridot ya. Kemudian kita lihat nih yang lainnya ya. Yang lainnya ini kita punya safflorit. Nah, kalau safflorit ini sebenarnya ini sejenis garnet ya, batuan garnet. Tapi kalau safflorit ini jenis batu garnet yang agak termasuk langka nih Sobat Batu Mulia, karena sebetulnya warna garnet yang paling umum kan merah, kemudian ada oranye. Yang oranye itu spessartine, nanti kita bahas ya di kesempatan berikutnya. Nah, ini yang warna hijau termasuk jenis garnet yang langka nih ya. Apalagi kalau karatnya weight-nya itu besar ya. Ini 5,56 karat ya. Ini termasuk ya lumayan harganya cukup mahal juga nih. Oke. Nah, ini bedanya hijaunya gimana nih? Ini seperti zamrud ya. Seperti zamrud sebenarnya, tapi kita lihat nih. Kita lihat tonnya ini agak beda. Nah, ternyata untuk yang safflorit ini warnanya nggak ada kebiru-biruannya ya. Kalau yang emerald ini ada kebiru-biruannya, sedangkan yang ini safflorit nggak ada kebiru-biruannya, nggak terlalu kelihatan di sini ya. Oke,
Jadi intinya kalau kita lihat ada batu, kemudian ada intens sedikit warna tonnya itu agak kebiru-biruan, hijau kebiru-biruan, itu besar kemungkinan zamrud ya. Tapi memang harus kita cek dulu di lab batu. Tapi kalau kita di kotak kita nggak ada lab batu ya, saya kira ini bagus banget nih kalau kita punya pengetahuan dasar seperti ini. Ya, oke, ini sama-sama hijaunya kayak gini. Kemudian tadi kalau kita bandingin sama peridot, warna hijaunya gimana nih? Oke, ternyata ya kita bisa bedain nih antara peridot sama safflorid. Hijaunya hampir sama sebenarnya, ya. Kita agak sulit bedain mana yang safflorid, mana yang peridot. Tapi nanti kita lihat serat di dalam batunya, ya. Maka nanti sobat batu harus punya mikroskop yang kecil ya. Nggak apa-apa untuk melihat serat batunya aja. Oke. Umumnya kalau yang peridot ini seratnya seperti ini ya, hampir clear ya, hampir clear banget nih. Sedangkan kalau yang safflorid ya, ini seratnya ya hampir seperti zamrud sebetulnya serat dari safflorid ini, cuma di safflorid ini warnanya nggak ada kebiru-biruan, benar-benar pure hijau ya. Dan hijaunya nanti bisa hijau pekat yang grade-nya bagus, hijau pekat, dan ini nggak ada serat-seratnya, itu yang mahal sekali nanti ya. Oke, kemudian yang ini sama-sama hijau pekat nih. Ini adalah Moldavite atau natural green tectite ya. Ini sebetulnya batuannya masuknya termasuk glass ya, glass. Kalau kita lihat glass kaca, ini kaca sebenarnya, tapi kacanya bukan sembarang kaca. Ini adalah kaca yang asalnya dari meteor ya. Ini beneran batu meteor nih ya, sobat batu ya. Ini hijaunya kayak gini, memang seperti kaca, jadi nggak ada seratnya ya, nggak ada seratnya sama sekali nih, lihat ya. Nah ini kadang sobat batu sering salah beli ya, dikiranya Moldavite, nggak taunya kaca warnanya hijau. Nah ini jangan sampai salah beli nih kalau kayak gini ya. Memang kalau yang Moldavite ini harus ada lab batunya supaya nanti kita bisa jelas nih. Oke, ini bagus nih sebenarnya, tapi harganya murah ya, nggak semahal zamrud, nggak semahal safflorid ya. Oke, nah sekarang batu hijau yang berikutnya, ini hijau ya, tapi hijaunya hijau muda banget ya, agak kekuningan. Ini chrysoberyl ya. Nah terus bedanya apa nih hijaunya sama hijau-hijau yang lainnya? Biasanya kalau chrysoberyl umumnya hijaunya agak kekuningan kelihatan ya, light yellowish green ya, agak kekuningan. Terus seratnya sebetulnya nggak terlalu banyak ya. Ini bagus sebenarnya seratnya, dan harganya juga nggak terlalu mahal nih ya. Oke, ini kita bandingkan sama peridot, coba lihat ton warnanya beda ya. Ini kalau peridot biasanya jarang banget yang warnanya pale yellow atau pucat ya. Kalau yang chrysoberyl umumnya memang agak pucat begini hijaunya, agak semu kekuningan ya. Oke. Oh ya, chrysoberyl ini sebetulnya hampir sama ya dengan ini emerald ya, atau zamrud ya. Sebenarnya mineralnya itu sama-sama dari beryllium. Kalau kita lihat beryllium itu ya termasuk unsur yang cukup langka juga sebenarnya ya. Beryllium. Jadi ada chrysoberyl, kemudian ada zamrud atau emerald, kemudian nanti ada aquamarine. Itu termasuk senyawa beryllium juga ya, mengandung beryllium. Ya, nanti kita bahas yang aquamarine juga ya. Oke, di kesempatan berikutnya. Oke, baik. Mungkin itu ya sekilas pengetahuan dasar aja nih sobat batu. Jadi ini cara kita membedakan sekilas gimana batu-batu yang sama-sama hijau begini ya,
antara zamrud, kemudian ada peridot, kemudian ada moldavit, dan ada chrysoberyl sama savorit ya. Nah, ya intinya kesimpulannya adalah kalau batu hijau tapi ada semu biru-birunya sedikit ya, mau sedikit mau banyak ya, itu biasanya emerald ya. Dan serat dari emerald ini khas sekali. Kita bisa lihat di mikroskop itu seratnya itu kayak rumput-rumput ya, istilahnya begitu ya. Kayak taman istilahnya, rumput-rumput yang ada di taman ya. Tapi kalau yang emeraldnya bagus banget tanpa serat itu harganya udah mahal sekali ya. Oke. Sedangkan yang lainnya biasanya hijaunya hijau murni tanpa ada campuran lainnya. Ini hijau murni ya. Ini agak kadangkala ada agak kecampur kuningnya, tapi beda sama ini. Kalau ini agak kecampur kuning tapi pale yellow ya. Sangat light yellowish green. Jadi memang kuning tapi kecampur lebih ke arah kuning. Tonnya lebih ke arah kuning ya. Kalau yang chrysoberyl. Sedangkan ini kaca ya, tapi kaca dari meteor ya. Moldavit. Hijaunya hijau bisa pekat banget ya. Ini karatnya 10,826 karat. Tapi harganya murah nih, nggak sampai jutaan ya. Murah. Warnanya bagus. Oke, baik itu aja sobat batu mulia ya. Yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tunggu video saya berikutnya ya. Semoga menambah wawasan kita semua. Baik, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.